Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Muhibah NIM 220181110051 bersama rekan saya Atika Kusumawardani dengan NIM 220108110054. Kami dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah logika dengan bab inverse relasi. Relasi inverse adalah kebalikan setiap relasi dari A ke B mempunyai suatu relasi inverse dari B ke A yang didefinisikan sebagai relasi inverse sama dengan B, A mutlak A, B bukan himpunan dari relasi. Sebagai contoh, kita coba A, himpunan A sama dengan A kecil, B, C, tutup kurung kurawah, dan himpunan B sama dengan buka kurung kurawah X, Y, tutup kurung kurawah. Relasi sama dengan buka kurung kurawah, buka kurung A, X, tutup kurung A, Y, tutup kurung kurawah. Relasi inverse sama dengan buka kurung kurawah, buka kurung X, A, tutup kurung buka kurung Y, A, tutup kurung di sini kita bisa menentukan relasi inverse dari relasi AX yaitu XA. Relasi dari AY, relasi inverse-nya yaitu YA. Yang kedua yaitu fungsi konstan atau tetap. Suatu fungsi akan dikatakan sebagai fungsi konstan jika pada di dalam setiap anggota himpunan domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c. Pada fungsi fa, maka b untuk rumus fungsi x-nya. Contoh soal misal fungsi r, maka r yang memiliki rumus fx sama dengan 3 dan mempunyai daerah domain x mutlak x kurang dari min 3, x kurang dari 2. Silakan kalian tentukan gambar grafik dari fungsi tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya. X sama dengan sini ada x min 3, maka fx-nya yaitu 3. X min 2, fx-nya yaitu 3. X min 1, fx-nya yaitu 3. X-nya 0, fx-nya 3. X-nya 1, maka fx-nya 3.
Nah, dikatakan fungsi konstan yaitu nilai dari fungsi tersebut adalah tetap. Jadi jika fungsi konstannya 4, maka di situ tertulis 4. Jika fungsi konstannya 3, maka tertulis 3. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi matematika di mana fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c yang mana a sama dengan 0, bukan sama dengan 0, dan a, b, dan c adalah suatu bilangan konstan. Carilah untuk domain fungsi dari f, nilai minimum dari fungsi f, nilai maksimum dari fungsi f, range fungsi f untuk y mutlak, x kurang dari sama dengan min 4, x kurang dari 5, membuat 0 pada fungsi f, dan koordinat pada titik balik minimum. Silakan kalian tentukan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 pada gambar yang ada di slide selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut tadi dijelaskan bahwa x kurang dari sama dengan min 4, maka letaknya ada di sini. X kurang dari 5, yaitu letaknya ada di sini, di angka 4, karena angkanya menunjukkan kurang dari 5. Bisa dikasih titik. Kemudian ditarik garis hingga membentuk lengkungan ke bawah. Nah, 2x ini berasal dari sini. Fungsi linear adalah suatu bentuk fungsi fx sama dengan ax plus b yang dimana a bukan sama dengan 0, a dan b merupakan termasuk ke dalam suatu bilangan konstan. Silakan kalian coba tentukan gambar grafik dari fungsi linear yang diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Nah, contoh soalnya ada di bawah ini ya. 2x plus 3. X-nya yaitu 0, fx-nya 3. X-nya min 1,5, fx-nya yaitu 0. Jika ditarik garis, maka berbentuk linear. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi identitas. Fungsi identitas adalah suatu bentuk fungsi yang dimana berlaku untuk fx sama dengan x atau bisa juga dikatakan pada setiap anggota domainnya, dan atau daerah asalnya adalah dari fungsi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Fungsi fx sama dengan x digunakan setiap x. Silakan kalian tentukan nilai untuk f-2, f0, f1, f3, dan gambarlah grafik identitasnya. Ya, langsung saja di sini telah diketahui fx sama dengan x, maka sama f-2 sama dengan min 2, f apabila f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3. Jadi kita tinggal menempatkan f0 kita beri titik 0 dan f1 sama dengan 1, x bertemu y pada titik 1 dan min 2 dengan min 2, maka kita beri titik di min 2 dan min 2. Apabila x dan y berada di titik 3, fx sama dengan 3, sama f sama dengan 3, maka x sama dengan 3. Selanjutnya yakni fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus atau biasa juga disebut fungsi mutlak adalah suatu fungsi di dalam matematika yang memetakan di setiap bilangan real pada daerah asal suatu fungsi,
menjadi bentuk nilai mutlak. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila f sama dengan x, maka x mutlak atau fx sama dengan mutlak dari ax per ax plus b. Fx sama dengan mutlak dari x. Artinya mutlak x yakni x jika x lebih dari 0 dan min x jika x kurang dari 0. Langsung saja kita gambarkan grafiknya seperti gambar di sini. Seperti ini. Y sama dengan X, maka kita cari antara garis Y dan garis X. Selanjutnya yakni apabila min X, kita mencari di titik Y dan di titik negatif X. Selanjutnya yakni fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi tangga adalah suatu fungsi fx yang memiliki bentuk interval dengan sejajar. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan min 1 apabila x kurang dari 1. Sama dengan 0 jika nilai x lebih dari min 1 dan kurang dari 2. Sama dengan 2 jikalau nilai x lebih dari 2 kurang dari 4. Sama dengan 3 jika nilai x lebih dari 4. Langsung saja kita gambarkan jika x kurang dari min 1 dan x lebih besar dari min 1 dan x kurang dari 2. Selanjutnya dikatakan 2 jika x lebih dari 2 dan x kurang dari 4. Dan x lebih dari 4. Contoh interval yang terbentuk dari fungsi f min 2 sama dengan min 1. F0 sama dengan 0, F3 sama dengan 2, F3 sama dengan 3. Ketika ditarik garis, maka garis tersebut berbentuk tangga atau bertingkat. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx akan disebut sebagai fungsi matematika ganjil jika berlaku rumus f min x sama dengan min fx. Sebaliknya, suatu fungsi akan disebut sebagai fungsi yang genap jika berlaku rumus f min x sama dengan fx. Nah, untuk fungsi f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx. Fungsi tersebut bukanlah fungsi ganjil dan juga bukan fungsi genap. Silahkan kalian tentukan fungsi di bawah ini. Apakah itu fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak? Contoh soal yakni fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3. Maka fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. F min x sama dengan 2 min x pangkat 3 plus min x. Sama dengan min 2 x pangkat 3 min x. Kenapa menjadi min 2 x pangkat 3 min x? Karena dikalikan menjadi min 2x pangkat 3 plus x, yang mana ini menjadi min fx. Jadi fungsi fx adalah fungsi ganjil. Selanjutnya fx sama dengan 3 cos x pangkat 3 min 5. F min
X sama dengan 3 cos min X min 5 sama dengan 3 cos X min 5 sama dengan fx. Jadi fungsi fx adalah fungsi genap. Yang terakhir ya ini, yakni fx sama dengan x pangkat 2 min 8x. Menjadi f min x sama dengan x pangkat 2 min 8 dikali min x, yang mana hasilnya x pangkat 2 plus 8x. Fungsi f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx. Jadi fungsi fx adalah bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan suara. Oh ya, semangat. Ya. Hentikan.